memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, Kaulah Harapan. Saudara-saudari, tema renungan pada pagi ini adalah di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Yang diambil dari Lukas bab 8 ayat 22 hingga 25. Lukas bab 8 ayat 22 hingga 25. Ya. Lukas bab 8 ayat 22 hingga 25 berbunyi seperti ini. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya menaiki sebuah perahu. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke seberang tasik." Lalu mereka bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Angin ribut bertiup ke tasik itu, dan perahu itu pun dimasuki air sehingga mereka cemas. Para muridnya datang kepada Yesus dan membangunkannya. Mereka berkata, "Tuan, Tuan, kita hampir karam." Yesus bangun, lalu menegur angin dan ombak yang bergelora itu. Ribut itu pun berhenti dan segalanya tenang. Yesus berkata kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?"
Mereka pun menjadi takut dan tercengang sambil berkata sesama sendiri, "Siapakah dia ini?" Sehingga angin dan ombak pun mengikut perintahnya. Saudara-saudari, dalam kisah ini ya, kita dapat melihat murid-murid Yesus, ya, Yakobus, Yohanes, Petrus dan murid yang lain, ya, mereka telah mengikut Yesus sejak permulaan pelayanannya. Namun iman dan pengenalan mereka akan Yesus diuji ketika mereka berada di atas tasik Galilea. Nah, mari kita mengimbas kembali kisah tadi. Ya, Yesus telah meredakan angin badai dan tasik itu pun menjadi tenang dan perahu mereka terus berlayar. Ya, murid-murid semua terdiam. Ya, dan Yesus kembali tidur. Dan mungkin Yakobus sedang menyandar ya di tepian perahu. Ya, sambil melihat bayangannya di atas air, ya. Nah, dan Yakobus sangat mengenal tasik itu. Dia dan Yohanes telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di atas tasik itu. Ayah mereka seorang nelayan dan sebagian besar saudara mara mereka, kawan-kawan mereka juga nelayan. Dan di ingatan Yakobus, ya, mungkin terlintas wajah beberapa orang yang telah tenggelam oleh karena angin badai yang tidak terduga, sama seperti angin badai yang mengancam perahu mereka tadi. Ya. Dan sebagai tukang perahu yang berpengalaman, Yakobus tidak mudah khawatir. Ya. Tetapi Yakobus tahu betapa bahayanya sesebuah badai yang mengancam ketika dia melihatnya. Ya, jadi mengingat kembali kejadian mereka di atas perahu tadi, ya, ketakutan boleh dilihat di mata Yohanes, ya, apabila dia berpaut pada Yakobus dan mungkin ya dia berteriak kepada Yakobus dan berkata, "Kita harus memberitahu guru." Ya, dan mereka semua sedang diombang-ambingkan dalam perahu oleh angin badai itu. Ya, dan dengan sangat ajaib kita perhatikan ketika badai itu sedang berlaku, Yesus sedang tidur. Yesus sedang tidur. Dan mereka berteriak dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, Tuhan, perahu kita hampir karam." Ya. Dan Yakobus tidak akan pernah melupakan cara Yesus memandangnya. Ya, mata Yesus sangat tenang. Tidak ada kelihatan sedikit ketakutan pun, ya. Dan sambil meletakkan selimutnya ke tepi, Yesus bangkit berdiri di belakang perahu. Dan Yesus berteriak, "Diam, tenanglah." Ya. Dan tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Yesus, angin badai hilang sepenuhnya. Keadaan sekeliling menjadi senyap. Ya. Ombak yang bergelora pun mulai surut. Nah, saudara-saudari, setiap murid berdiri di tempat mereka. Mereka tercengang melihat lautan, melihat langit, tercengang melihat sesama sendiri. Ya. Dan mungkin pada saat itu Yesus melihat kepada bukit bakau yang ada di sepanjang pantai. Dan kemudian dia memandang kepada 12 muridnya dan berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Ya, Yesus berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Dan Yesus memandang tepat kepada Yakobus ketika dia berkata kepercayaan. Ya. Dan sambil bersandar di tepian perahu itu, Yakobus mengingat soalan Yesus berulang-ulang kali di dalam pikirannya. Di manakah kepercayaanmu? Ya. Apabila Yesus menanyakan soalan itu, Yakobus sangat merasakan teguran dalam soalan itu. Ya. Tidakkah dia mempercayai Tuhan? Yakobus merasa dia percaya. Tetapi ribut itu membuktikan bahwa semua keyakinan yang dia rasakan selama ini adalah kepercayaan yang bermusim dan goyah bila badai melanda. Dan mengingat soalan Yesus itu, Yakobus merasa sangat ditegur oleh Tuhan karena ketidakpercayaannya. Tetapi semakin Yakobus memikirkan soalan itu, semakin soalan itu menyelami dirinya. Di manakah kepercayaanmu? Mungkin dia bertanya, di mana? Iman saya adalah pada apa yang saya lihat. Iman saya
adalah pada apa yang saya rasa. Apabila ribut melanda, saya mempercayai apa yang saya lihat ya dengan mata saya. Saya percaya apa yang saya rasa oleh kulit saya. Saya percaya kuasa badai yang mengombang-ambingkan perahu. Saya percaya cerita seram tentang badai yang diceritakan oleh ayah saya. Dan saya percaya tragedi di Tasik yang diceritakan oleh orang lain. Ya, saya percaya bahwa badai ribut itu sangat berkuasa karena ia membunuh ramai orang. Adakah salah? Saya percaya akan hal itu. Ya, mungkin tanya Yakobus kepada dirinya. Ya, sehingga sebelum ke saat itu tadi, semua yang dia percayakan itu masuk akal. Tetapi Yesus mengubah segala-galanya. Yakobus memandang kembali ke arah Yesus yang sedang tidur. Yesus kelihatan sama seperti ketika ribut badai melanda. Ya, tenang saja. Ya. Tetapi mana yang kelihatan lebih berkuasa ketika itu? Bagi Yakobus, apa yang dilihat oleh matanya. Tetapi mana ataupun siapa sebenarnya yang lebih berkuasa? Yesus yang telah meredakan angin badai dengan kata-katanya. Dan Yakobus mulai merasakan ketakutan menyelubungi dirinya. Tapi ia ketakutan yang berbeza. Ya, sehingga sama seperti murid-murid lain, Yakobus berpikir, siapakah dia ini sehingga angin dan ombak pun mengikut perintahnya. Jadi mungkin dalam perahu itu ketika Yakobus meringat kata-kata Yesus dan melihat kembali ke air Tasik itu, mungkin kata-kata pemazmur ya dari Mazmur 135 ayat 5 hingga 7 itu terlintas dalam pikirannya. Mazmur 135 ayat 5 hingga 7 menuliskan seperti ini. Kerana aku tahu bahwa Tuhan Maha Besar dan Tuhan kita ada di atas semua Tuhan. Apa sahaja yang Tuhan berkenan dilakukannya di surga dan di bumi, di lautan dan di semua tempat yang dalam. Dia membuat uap naik dari semua pelosok bumi. Dia menghantar kilat bersama hujan. Dia melakukan angin daripada perbendaharaannya. Yakobus seperti murid-murid lain merasa gentar, tetapi pada masa yang sama merasa sangat kagum. Nah, saudara-saudari, apa yang Yesus lakukan untuk Yakobus dan murid-murid yang lain adalah ketika dia meredakan badai adalah pemindahan ketakutan. Ya, pada satu saat mereka takut akan badai, tapi pada saat berikutnya mereka takut akan Yesus. Ya, dengan rasa takut yang suci, dengan rasa takut yang penuh hormat. Ya, badai ini adalah pemberian Allah kepada mereka karena ia mengajar mereka betapa berkuasanya Yesus dan memperdalamkan iman mereka kepada Yesus. Dan ini juga menyediakan mereka, mempersiapkan mereka untuk mengharungi ya jenis ribut badai yang lebih mematikan yang menanti mereka sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Jadi saudara-saudari, apabila badai kehidupan melanda, kita selalu melihat badai tersebut jauh lebih besar dan berkuasa daripada firman Tuhan. Ya. Adalah penting ya untuk kita ingat bahwa persepsi kita ya ataupun cara kita melihat sesuatu boleh menipu kita. Nah, apabila keadaan menimbulkan ketakutan dalam hati kita, persoalan yang mesti kita tanya pada diri kita sendiri adalah di manakah kepercayaan saya? Ya, ketika ketakutan timbul dalam hati kita, kita harus bertanya kepada diri kita, di manakah kepercayaan saya? Saudara-saudari, apa yang Tuhan kehendaki adalah kita mempercayai apa yang Dia katakan berbanding apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Ya, Tuhan mau kita percaya apa yang Dia katakan. Dua perkara yang perlu kita ingat. Ketika badai hidup bergelora, fokus kita bukan pada apa yang kita lihat, bukan pada apa yang kita rasa, tetapi fokus kita ya tertumpu pada Tuhan. Kita perlu fokus kepada Tuhan, bukan pada badai kita. Dan yang kedua, ya, iman kita
tidak terletak ataupun tidak berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, tetapi berdasarkan pada firman Allah yang benar dan berkuasa. Jadi saudara-saudari, bila badai hidup melanda, fokus pada Tuhan. Dan bila badai hidup melanda, dasarkan iman kita pada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami. Kami akui bahwa banyak kali kami lebih fokus kepada badai hidup yang kami hadapi dan bukan fokus kepada-Mu. Kami juga akui banyak kali kami mendasarkan iman kami kepada apa yang kami lihat, apa yang kami rasa. Kami juga telah membiarkan ketakutan menguasai kami sehingga kami tidak berani melangkah ke depan dengan iman. Ampuni kami Tuhan. Kami minta Engkau meneguhkan iman kami, karena kami memang manusia yang lemah dan lalai. Bila badai hidup melanda, ajar kami Tuhan untuk memandang kepada-Mu. Dan ajar kami untuk berpegang pada firman-Mu, mendasarkan iman kami, mendasarkan kepercayaan kami, mendasarkan keyakinan kami pada firman-Mu, bukan kepada apa yang kami lihat, bukan kepada apa yang kami rasa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah meredakan angin badai hidup kami dengan firman-Nya. Amin.